Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus shalah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza tama'nantum fa aqimis shalah innas sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Shadaqallahul azim. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam kini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, nikmat umur. Yang kedua, nikmat sehat. Ketiga, nikmat kesempatan dan keempat, nikmat iman dan Islam masih ada di setiap pribadi kita. Iman dan Islam itulah yang mendorong kita untuk hadir mengilmui Al-Quran, memahami, mengamalkan, kalau mampu mendakwahkan Al-Quran Karim. Salawat dan salam tidak bosan-bosan kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat kini. Yang wajib kita ikut pertama di dalam berakidah. Akidah itulah disampaikan oleh para ulama. Itulah rukun iman dan 6 ataupun 20 sifat Allah. Akidah artinya 2 simpul tali, alif, qa, dal. Kalau anak awak kan nikah, akad nikah nak awak suat kebetulan, artinya lah ada persetujuan antara ibu bapa mempelai laki-laki dan perempuan. Yang kedua, di dalam beribadah. Yang paling sulit kita ikut Nabi itu dalam bermuamalah, hubungan awak sesama manusia. Kalau Rasulullah tak ada di hatinya, seketik pun tak ada pun rasa dendam di hati Rasulullah. Ketikanya berdakwah ke Taif, mati pamannya, berdakwahnya ke Taif, tak disambut di orang Taif dengan tola'al badru alaina, dengan ahlan wa sahlan, tetapi dilempari Rasulullah, patah giginya, berdarah pelipis matanya. Duduknya di suatu bukit, datang Malakul Jibal ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, perintahkan aku untuk mengangkat bukit Taif ini, aku timpakan kepada masyarakat Taif, mati mereka sedoi. Apa yang keluar dari mulut Rasulullah? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wa ilaika dasku da'fakuat wa kilah tahilati wa hawani bainan nas. Wahai Tuhanku, kepada Engkau sajalah aku katakan kelemahan diriku, bahwasanya aku hina di tengah-tengah mereka. Seketik pun tak ada kebencian di kalbunya tadi. Kalau harus kita usahakan dalam kehidupan. Sedang duduknya mata berdarah tadi, datang seorang budak namanya Adas. Diberikan Rasulullah setangkai anggur. Ketika dimakan anggur tadi dek Nabi, nyobaca Bismillahirrahmanirrahim. Ditanya Adas, apa yang kau ucapkan itu? Tak satu pun di kampung kau yang mengucapkan Bismillah ke makan. Tanya dia Adas ke Rasul, siapa engkau? Aku adalah Nabi utusan Allah. Dijawab oleh Adas, berarti engkau sama juga yang berada di kampungku dulu. Ditanya dek Nabi, kau dari mana wahai Adas? Aku dari Ninawi. Apa kecil Rasulullah? Di Ninawi itu ada saudaraku, yaitu Yunus bin Matta. Nabi Yunus nya juga dizalimi di umat, sehingga larinya dari umat dimakan di ikan nun. Maka menyerunya dalam 3 kegelapan, gelap dasar lawi, gelap malam, gelap peru ikan. La ilaha illa anta
Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minaz zalimin, bahwasanya aku adalah orang yang zalim. Tak ada seketik pun di kalbu Rasulullah tadi menyimpan kebencian. Kalau kita mengikut Nabi, kalau kita yang mengaku bernabi kepada Nabi Muhammad, kita harus mampu melepaskan apa yang ada di dalam kalbu masing-masing dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. Rumus pengajian itulah disampaikan dahulu oleh guru kita. Pertama, kita sucikan tubuh zahir badan. Mandi wajib dari adas ketek, beristinja dari adas godam. Mandi wajib dari adas godam, beristinja dari adas ketek. Kalau tak doa, ia tayamum. Kemudian mensucikan akal dan pemikiran dengan ilmu dan hikmah. Kalau kita hanya punya ilmu, kita hanya bisa menerima kebenaran dari orang dan baik menurut awak. Tapi kalau orang yang telah diberikan hikmah, sekalipun dari orang yang pendosa, kalau ada kebenarannya terima, itu bedanya ilmu dan hikmah. Nah, bisa kita aja itu. Dari pendosa sekalipun diterima kalau ada kebenaran. Itu dek pandang itu 3 dalam kaji. Kalau pandang syariat, kalau Nabi Adam alaihissalam melakukan kesalahan dalam surga, kalau dalam pandang syariat nampaknya hanya Adam salah, Nabi Adam. Tapi kalau memandang dengan pandang hakikat, Allah sedang ingin memberi kita kalimat taubat. Salah Nabi Adam, diberi izin di Allah, Allah memberikan ke kita kalimat taubat. Sebab Nabi Adam tu diciptakan Allah untuk menghuni dunia, untuk menjadi khalifah di dunia. Apa keci Allah? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwasanya aku akan menciptakan di permukaan bumi seorang khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Didebat oleh para malaikat. Mengapa engkau ciptakan khalifah di dunia? Dia akan menumpahkan darah besok. Dia akan bermusuhan. Dijawab oleh Allah, bahwasanya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Jadi kalau memandang awak je pandang hakikat, dia awak tak salah Nabi Adam dan nampak apa? Nampak Allah sedang memberikan kalimat taubat untuk kita. Apa kalimat taubat Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau engkau tidak berkenan mengampuni kami, memberi rahmat kepada kami, sesungguhnya kami termasuk kepada orang-orang yang zalim. Zalim boleh diartikan aniaya, boleh juga diartikan gelap. Tak tentu dakwah, itulah dinamakan zalim. Kemudian untuk mensucikan akal pemikiran dengan ilmu dan hikmah. Mensucikan hati itu dengan perbanyak zikir kepada Allah. Kalaulah zikir atau hati tadi kamu menjadi bersih. Bapa dek bersih, tak sangkutnya oleh kepada makhluk. Berharap boleh, tapi bergantung jangan. Apa sebabnya? Tak bisa kita gantungi makhluk itu besok dikutukan mati. Dalam kajilah kodok kita kaji itu. Di waktu ruh kan berpulang kepada Allah, kok bagantung di tali-talinya keputui. Tali silaturahim putui yang terawat. Bagantung di cahayu-cahayunya kepadam. Tak ada oleh penggunaan terang tadi. Bagantung di kelimah-kelimahnya kan hilang. Tak bisa lidah tu digerak. Bagantunglah di tali tak keputui, di cahayu tak kepadam, di kalimah takkan hilang. La haula wala quwata illa billah. Menyerah wa ke Allah. Tak ada daya kami Allah, tak ada kekuatan kami kecuali dengan izin Allah yang Maha Agung.
Tu yang ditutui de kita je tu subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah yang Maha Agung. Ayat yang akan kita kaji malam kini dan nambah baca tadi ayat surah An-Nisa ayat 13. Apabila kamu telah selesai melaksanakan salatmu, kalau kita terjemah maka ingatlah kepada Allah. Bila diartikan maka berzikirlah kepada Allah. Ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, ketika berbaring, dan ketika berbaring, kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat. Sebagaimana biasa, sesungguhnya salat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Itu ayat yang kalau kaji malam ini. Apabila kamu telah selesai melaksanakan salat yang fardu, maka berzikirlah kepada Allah. Kalau zikir itu ada 7 yang telah diapukan ulama. Apa zikir? Suatu kalimat yang mengantarkan kita kepada Allah, merasukan Allah. Subhanallah itu kalimat zikir itu. Alhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfirullah, insyaallah, masyaallah, innalillah, itu kalimat zikir itu. Namun Nabi kita menyampaikan afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, berilmulah, carilah ilmunya bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha dinamakan menafikan, mentiadakan. Apa nak kita tiada? Sifat 7 tadi. Ada sifat 7 ada tak? Sama, kudrat, basar, kalam, hayat, iradat, ilmu. Awak nak punya itu. Ilmu tu Allah nak punya. Tak awak nak punya. Kalau merasa awak punya ilmu tu menantang Allah awak tu. Hayat hidup Allah punya. Kudrat Allah nak punya. Sama pendengaran Allah nak punya. Basar Allah nak punya. Kau nak kita tiadakan. Tidak ada kudrat, tidak ada hayat, tidak ada ilmu kecuali Allah. Tak ada dan awak cik je punya. Yang kita isbatkan atau ditetapkan Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu dinamakan menafikan dan mengisbatkan. Kalau kita mengambil di tarikat zaman, itu zikirnya di lutut kida ke lutut kanan. La di lutut kida, ila di lutut kanan, ilaha diistinakkan ke bawah kanan, Allah dihunjamkan ke kalbu. Kalau mengambil kita di tarikat Naqsyabandi, dia tak di lututnya zikir. Cuma hanya bermain di latifah 7. Latifah qalbi, latifah siri, latifah fa'i, latifah ruhi, latifah khafi, latifah kulu jasad. Inilah mulai mendapatkan ketenangan zikir itu. Itu yang dilalui dari zikir tadi. Sebab dia waktu ada latifah nama titik halus, suatu perasaan itu. Kalau ada berita yang aneh apa yang disentuh dulu? Perasaan tadi disentuh. Kalau kita lah tahu dia rasul limau di Kuba limau dia apa perasaan awak? Rasul dia awak tiba sekali limau tadi dia. Itunya dalam pengajian guru kita dulu disampaikan ada zikir jahar dan ada zikir khafi. Kalau zikir jahar tu dibagi empat. Jahar di syariat, jahar di tarikat, jahar di hakikat, jahar di makrifat. Apa jahar di syariat? Disabui dengan lidah. Apa itu? Dibaca dengan lidah, disabui dalam hati. Lidah awak mengucapkan la ilaha illallah, hati awak tetap mengucapkan Allah. Jahar di tarikat, la ilaha illallah kata lidah.
Allah Allah kata hati. Meliputi pada tubuh. Apa itu meliputi itu? Dilalui seluruh tubuh tadi, kelimah itu. Meliputi pada tubuh, memenuhi pada runggu dari rambut dan sahlai sampai darah dan satitik. Kalimah sama tomato. Kalau lah kita zikir awak situ tu sampai awak merasakan Allah tu. Tarasu dewa Allah. Tarasu dewa hadirnya Allah dalam kehidupan awak tu. Sebab dak ada cik junan dia awak tadi kudrat Allah, kudrat aku, kudrat Allah sendirinya. Kalam Allah, kalam aku, kalam Allah sendirinya. Hayat Allah, hayat aku, hayat Allah sendirinya. Sama Allah, sama aku, sama Allah sendirinya. Tak ada nan awak cik ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Berarti ditumpangkan, dititipkan di Allah di awak. Suatu titipan itu kalau kita merasa awak nan punya, kalau diletakkan atau pajero dengan di rumah awak seminggu sudah terjopui dengan punya ibu hati awak dia. Tidak ada ibu sebut awak punya. Kini arasukan nak awak balik jangan rasukan awak punya. Dia disabui baca dengan lidah, disabui dengan hati, mengko tak faham maknanya. Apa yang faham itu? Jole dia awak tujuannya. Kalau usak anda kita dak be dia awak dan usak. Dak mui duit. Kalau dibawa ke bengkel dak mui duitnya. Aku bandit statera lah kau naik ngepak. Itu ni faham namanya. Kalau kita hanya ilmu belum sampai ke faham awak, aku kan kita usulkan je tapi faham tadi dia awak. Faham kau lah nak akan berubah sebab awak tahu tujuan. Dia laris baca dengan lidah, disabui dalam hati tak faham maknanya. Apa makna la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. La maujud illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Wujud apa artinya? Ado. Kita kan ado pula lah. Kalau ado Allah itu ado dengan sendirinya. Kalau ado awak, diadokan Allah. Kalau kita ko namanya wujud majazi, wujud yang berubah. Dalam surah Ar-Rahman Allah menyampaikan, kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap yang ada itu fana, berubah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanyalah wajah dan zat Tuhan kamu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Itu yang tak pernah berubah. Jadi wujud awak kau tak lama bagai 60-70 itu tak dunia tu. Kalau lampai 10 mula nampak perubahan di wujud ikut tadi lah. Lah nampak. Lah nampak perubahannya. Kau ubah lah mulai bertabur. Gigi lah mulai kendur, gigi lah mulai gugur, mata lah mulai kabur. Sudah tu apa lah? Duduk lah ketujuh munjur lah ponik awak dari matik. Dan dimakan ketujuh bubur. Sebentar lagi ke mana di podek ni? Dalam kubur tapi tidak. Pasti tu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa pasti merasa mati. Bapa dek merasa itu. Rasa tu yang akan dicabut malaikat maut. Keluar ruh di jasad ada rasa cik juga. Akhirnya dek merasa dek ada ruh di jasad. Awak tadi dia merasa gitu. Apabila ruh keluar di jasad, kaki kita sebenarnya itu tidak bisa berjalan, rasa dicabut. La matlubun illallah, tidak ada yang dituntut kecuali Allah. Menuntut apa tu? Meminta. Ilmu tu Allah yang punya dalam Al-Quran dan hadis ataupun sunnah. Tinggal kita mendonga wak. Tidak ada yang dituntut kecuali Allah. Illahi anta maksudi warida. Kamatul bi, engkaulah yang aku tuju ya Allah, yang aku maksud. Ridho mulah yang aku cari. La ma'bud illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tak ada di dunia tu yang wajib, yang berhak kita sembah kecuali Allah. Menyembah artinya memuji, menyanjung, meninggikan. Jahar di makrifat, hilang nama. Namo nak kita baca itu tak? Mako nyatolah nan banamo.
hilang huruf jo suara datang raso pada diri, raso hilang lanyo tubuh bersatu dengan alam. Hilang na mawujud, aku yang mawujud tadi. Maka nyata lah na wujud Allah sama-mato. Kullu syai'in halikun ila wajha, sagalonya lah binaso kecuali wajahnya Allah. Itu tempat kita bergantung, itu tempat kita berharap, itulah Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwasanya Allah itu esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Tak ada tak butuh je Allah, butuh sadanya. Lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengannya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Lah sampai kita zikir situ berarti kita lah merasakan hadirnya Allah di dalam setiap pribadi dalam kita menjalani kehidupan di dunia. Disampaikan oleh Allah ke Nabi Musa, wahai Musa, kalimat la ilaha illallah itu kalau ditimbang dengan bumi dan langit masih borek kalimat la ilaha illallah. Bapa dek boreknya di kalimat la ilaha illallah itu terhimpun 20 sifat Allah. Berapa banyak sifat Allah? 20. Sifat yang 20 itu dibagi di ulama empek. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat maknawiyah. Bagi di ulama empek. Sifat nafsiyah, di sifat nafsiyah itu hanya satu situ. Di la ilaha, di la itu hanya satu sifat, wujud sudah tadi. Ado artinya wujud, wajibul wujud, wahdatul wujud. Wajibnya wujud tadi, wujud yang esa. Di ilah, di la. Di ilah ada 5 sifat. Qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat. Ada 5 di situ. Di ilah tadi. Apa tu? Qidam apa artinya? Dahulu tidak ada yang menciptakan. Huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin. Dia Allah yang awal, dia Allah yang akhir, dia Allah yang zahir, dan dia Allah yang batin. Itu Allah Subhanahu wa taala. Baqa apa artinya? Kekal. Tak pernah berubah. Inyo yang menentukan seluruh makhluk ciptaan dari inyo yang menentukan. Qiyamuhu bin nafsihi, berdiri sendiri, tak butuh makhluk. Kau tidak nak solat, kita tak nak ngaji, wak tak mengurangi kekuasaan Allah. Cuma kita lah yang rugi, wak. Kalau berdiri sendiri itu ilmu itu wahdaniyat esa, tunggal Allah. Itulah dekbori kalimat la ilaha illallah itu daripada bumi dan langit. Itulah innallaha harama, kecil bahasanya Allah mengharamkan baginya man qala la ilaha illallah fi qalbi au nafsi, orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dari kolbunya dan jiwanya tadi, dari ruhnya, diharamkan disentuh oleh api nerakanya Allah. Pun yang kita usahakan dapat kita hidup dengan kalimat la ilaha illallah, kalimatun hak, kalimat yang benar, alaiha atasnya kami nahya hidup, dan atasnya kami mati, di atasnya kami dibangkitkan kalau diizinkan oleh Allah. Masuklah kami kepada golongan orang yang aman. La ilaha, la di ilaha itu ada 7 sifat. Sama, kudrat, basar, kalam, hayat, iradat, ilmu. Itu sifat itu nih sifat ma'ani namanya. Itu nih sifat di Allah kawat. Disifatkan oleh Allah ke kita, diberikan, dititipkan kawat. Supaya apa? Supaya dapat kita mengenal Allah di sifat 7 tadi. Apabila ruh dijapui di malaikat maut, sifat 7 tu lah ada lewat lah. Dah ada lah. Awak lah pandai ngaji lah. Kalau lah mati kita lah diundang ngaji lah. Dah ada lah. Dah ada berdaya cik juga awak lah ke mana kita diantarkan lah. Ke alam kubur, alam yang kampek. Ke situ diantarkan menanti datang kiamat. Suatu kepastian ada apa tidak?
Awan di langit merasa gua matahari lah mulai turun, malam nendak lah mulai. Kamu dia lah dimintakan ubek, kai dia dimintakan tawa ubek, indak lah manggakan tawa, indak menginginkan ajarullah lah tibu. Tabuju badan tangga rumah orang kampung datang menjawab. Malangka malin ke ujung melasa mencabik kapan. Dek sayang orang diawak badan sugiro dimandikan. Setibu di tengah laman beketuk arwah di luar badannya. Rumah godang tinggal engkau, rumah godang tinggal bukan ketinggal sementara. Pai nyato selamanya mampu untung je bagian pai nendak balik lagi. Tinggal anak serta cucu, tinggal kampung jo halaman, tinggal istri jo suami. Pai nyato selamanya mampu untung je bagian pai nendak balik lagi. Tadingin aye penalakin takona kobek nelimo bakucung ate je bawah kobek kepala menyudai. Orang banyak togak sumbayang mengiring solat umpet takbir. Diosong badan kakubuh etan kependam pekuburan orang kampung meriang puluh. Setibu badan di situ tampak tersirah tanah penggalian, tampak mengangul yang lahat berubui orang nak menjawab. Bakasua kasih mingkarung bakalang tanah sebingka meriang maduk ke kiblat di bate papan nasahalai. Badoro tanah penimbunan tetogak meja nandu. Orang kampung babalik pulang badala tinggal surang sajo. Tampaklah kawan yang badu sangkuati orang leka menolong. Kiranya malaikat mungkar nangkir nala tibo. Tanyo tibo siasik datang tanyo jua kadijab. Amal iman di dunia kok tak ada. Dam sampai to kok lu selesai. Tak bisa kita besok menjawab pertanyaan malaikat mungkar nangkir. Pertanyaan pertama apa? Man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Ma nabiyuka, ma kiblatuka, ma kitabuka, ma ikhwanuka, ma dinuka. Tetapi kalau mampu kita menjawab pertanyaan yang pertama tadi, man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Mampu awak menjawab itu. Apa kecil malaikat? Naumatal arus, tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin. Sesaatnya harilah kiamat. Kalau kita sampai mengenal Allah selama menjalani kehidupan di dunia. Supaya kita dapat mengenal Allah, kita harus belajar ilmu Al-Quran. Baru dapat kita sampai mengenal Allah. Di Allah ada 7 sifat. Sami'un, qadirun, basirun, hayun, muridun, alimun, mutakalimun. Sami'un itu di Allah. Tetapi sama dengan dia wak. Atau di situ tu. Tunya dek borek. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau kita lah ada ilmu, barulah ada getaran ke hati, ke kolbu tadi. Dalam surah Al-Anfal Allah menyampaikan, innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Bahwa sesungguhnya orang beriman itu apabila disebut Allah bergetar hatinya. Apabila dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Getaran itu apa itu? Kita ada potai di ladang sebatang. Potai apa? Lobik buah apa? Nyuang apa di dalam ni? Ada getaran nak mencari tak? Dia disentuhkan ayat-ayat Allah itu kawak. Kalau ada getaran di kolbu kita dibaca ayat tadi bertambah iman awak. Berarti kita lah beriman. Kalau lun ada getaran itu dia awak, itu tak perlu kita awaknya mencari soal tak. Kita aja dia mencari soal. Kalau tandanya kita lah ada getaran, lah datang awak pengaji kemari. Itu tandanya lah ada getaran di dalam kolbu kita. Dia apabila telah selesai melaksanakan salat yang fardu, maka berzikirlah kepada Allah. Ketika kamu berdiri, ketika berdiri disuruh kita zikir di Allah. Duduk dalam pembaringan. Bapa cara zikir ketika berdiri. Kama colaklah Allah kita, tak kemungkinan jalan tak. Disampaikan oleh ulama, zikir anfas wa tanafas. Kita buang nafas awak keluar apa nafas keluar? Dalam.
Allah. Ibu kita perhatikan. Allah. Allah. Dalilnya dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, atau dalam surah Al-Baqarah ayat 55, Allahu la ilaha illa hu. Berarti kita masih dapat berzikir mengingat Allah ketika toga awak duduk dalam pembaringan, awak tetap mengingat Allah. Yang aktif di awak ketika lolok apa ya? Apa yang aktif ketika lolok di awak? Nafas. Berarti nafas tu tak pernah mati. Tak pernah mati. Apabila dijauhi ruh malaikat maut, hanya tak boleh nafas tadi, paru-paru tak apa lah. Baru habis nafas. Lah keluar nafas di jasad, itu dinamakan mati. Yang mati hanya jasad ditinggalkan dek ruh tadi. Kalau nasabah diri itu le mati. Tidak. Kok dianjak nyodak layu, digundam nyodak poca, dipanggang nyodak angui. Itulah nasabona-bonanya diri kita. Leka nyawa tu dek tubuh ke tubuh dek Muhammad. Rahasio pada Allah. Apa ti rahasio? Sir. Ditajalikan sirnya Allah di situ. Itulah yang membuat kita bernafas. Di sebelum tidur kita kalau tak sempat awak zikir apa kecik Nabi kepada Fatimah, wahai Fatimah, tamatkan Al-Quran sebelum engkau tidur. Kecongang Fatimah. Abak po cara ke mana Al-Quran sebelum tidur kau? Kita baca surah Al-Fatihah, kita baca surah Al-Ikhlas, kemudian kita tutup dengan surah An-Nas, berarti kita telah menamatkan Al-Quran kan lolok tadi. Apabila ruh masih menyinari tubuh dan jasad, itu namanya hidup. Hidup. Kini kita kan hidup lah. Masih disinari tubuh jo jasad jo ruh jo zahir jo batin tadi dek ruh hidup namanya. Dan zahir kora zahir jo batin tadi dek ruh disinari hidup namanya. Apabila ruh menyinari batin aja lolok. Kalau lolok akan nak orang ngecek wala. Batinnya disinari dek ruh tadi. Apabila ruh ladak menyinari zahir dan batin apa nama oleh? Innalillah. Itu nama oleh. Kini masih disinari zahir dan batin dek ruh namanya hidup. Apabila ruh menyinari batin aja namanya tidur. Apabila ruh tak menyinari zahir dan batin namanya mati. Sebelum datang itu ke kita. Kalau kita kok mati lafzi namanya. Mati lafzi itu berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Mana yang akan pindah? Ruh pulang ke Allah. Kalau ni tubuh berapa banyak kejadian? Api, angin, air, tanah. Api menjadi darah dia awak. Angin menjadi urat. Air menjadi tulang. Tanah menjadi daging dia awak. Akulah masuknya ke dalam kubur kau nak ditutup dalam kubur. Dan jasad tadi. Dan nampak kejadian itu. Kalau nak sebenar diri itu nak pulang ke Allah. Jalannya, kenderaannya untuk dapat pulang selamat ke Allah, beribadah sebanyak-banyaknya kita hidup di dunia. Membantu saudara awak kita, zikir awak, solat awak, haji atau umrah, itulah kenderaan kita besok untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia diusahakan juga dalam hidup, jangan pernah berhenti kita. Dalam kaji disampaikan, kok mati awak, matilah dalam keadaan menuntut ilmu. Kalau mati kita dalam keadaan menuntut ilmu, itu lah dinilai oleh Allah dengan orang yang selamat. Apa itu? Wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, akan kami mudahkan kepada petunjuk kami. Man kharaja talabul fil ilmi, kecek Nabi. Siapa yang berkeluar di rumahnya kepada majlis ilmu, wa huwa fi sabilillah. Sama yang berjuang fisabilillah hatta yarji'a, sampainya pulang ke rumahnya, dinilai oleh Allah dengan orang berjuang fisabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Akhirnya kita perangi apa ni? Apa lawan nak gini di dunia? Nafsu.
Mujahadah namanya bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Kalau rek nafsu tadi lolo ana lagi bui-bui dingin lah. Masih limui ni lah babasian tiga kali ya tadi. Tapi nan sebenarnya tadi apa ya? Ngaji mujahadah namanya. Kalau kita lah bermujahadah mulai awalnya bermuhasabah. Apa nama muhasabah? Metong kesalahan awak. Di awak kesalahan siapa yang ketujuh metong? Nah, sama gitu nya dah. Kalau nak dapat salah nak ni kampung je sama-sama gitu metong itu dapat dosa sodo di kampung tadi. Kalau muhasabah dalam batang pengajian lah dituli dek guru kita. Etong-etong malah diri kana-kana lanyo badan dek lalamu di dunia bara banyak kesalahan. Dosa lahir, dosa batin. Maksud mana dosa lahir? Aku disobok dek nan tujuan yang di luar gua. Dosa lahir namanya. Dek mulut, dek mata, dek telinga, dek kaki, dek tangan, dek pawi, dek kemaluan, tu dosa lahir namanya. Jopo kita minta katabat itu dengan istighfar. Kemudian dosa batin. Apa dosa batin? Dak meminta orang ni ke batanak ke awak deh, awak jojok jeliak. Ale dak dore kita tu dah. Masih ada kebencian di kolbu kita seketik belum diterima Allah. Dalam hadis sahih hadis la yu'minuna ahadukum hatta yuhibba li ahi wa yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman kamu kecil Allah kecil Nabi sebelum engkau mampu menyayangi saudaramu seperti menyayangi dirimu sendiri. Kalau untuk dia awak kan ingin yang terbaik dah. Untuk dia kawan dia ingin kita yang terbaik untuk dia kawan. Kalau lebih tu kita tu lebih mana awak tu? Di man tu tak bisa kami ustaz menunjukkan, tetapi kita ukur dengan hadis dengan Al-Quran, barulah iman awak tadi. Kau nak kita usahakan dalam kehidupan di dunia terukur awak itu. Etong-etong malah diri kana-kana lanyo badan dek lalamu di dunia bara banyak kesalahan. Dosa lahir, dosa batin, dosa mata je telinga. Minta kalampun pada Allah, bertobatlah pada Tuhan. Sabab ba Allah dek ba itu. Idui ko ba umpama orang balayih. Lawi lope ne kadiadang. Angin badai kiri kanan bombak bagelombang pulau. Apa lawi itu tu? Dunia sampan kita Al-Quran. Bombak bagelombang pulau banyak yang menyakitkan hati awak, banyak yang membuat awak sedih, banyak yang membuat awak takut. Tunjuk gelombang tadi, banyak ujian diberikan Allah. Kok tertompang di biduk tiri, biduk nenindak pandayung sampan pocah masuk itu kamala badan kabagantung. Kabagantung di tali-talinya keputui. Bagantung di cahaya-cahayanya kepadam. Bagantung di kelima akan hilang. Bagantung lah di tali terkeputui di cahaya terkepadam di kelima akan hilang. La haula wala quwata illa billah atau la ilaha illallah. Atunya yang tak kaputui. Dalam surah Ali Imran Allah menyampaikan waqtasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali agama Allah, janganlah kalian bercerai-berai dalam kehidupan, jangan salah menyalahkan dalam kehidupan. Baru dapat kolbu kita tadi menjadi tenang awak, kolbu tadi berpulang kepada Allah. Kalau kita lah jauh awak daripada kebenaran Allah, daripada ulama dan para fuqaha, disampaikan oleh Nabi, zayatis samanun ala ummati fafiruna anil ulama wal fuqaha, kata Nabi. Akan datang suatu zaman kepada umatku mereka lari dari ulama dan para fuqaha, maka diberikan 3 bencana oleh Allah. Pertama, diberikan pemimpin-pemimpin yang zalim. Aja nampak dah kita pemimpin Pak Wali dah. Artinya pemimpin diri awak tadi, pemimpin rumah tangga, bisa zalim. Yang kedua, dicabut harta, keberkatan harta yang diberikan Allah. Yang ketiga, dicabut imannya diwaktukan mati. Tercabut iman awak tadi di waktu kepulang. Ada pekedamu nama dulu, orang tebik panjangnya tinggal di Polu sana. Deknya apa nak takut deknya? Iman kok tangga dikotukan mati, itu nak takut dia. Orang tobek panjangnya, tinggalnya di munai tinggi. Kau nak kita minta doa kepada Allah, Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Wa amitna bil iman, matikan kami dengan iman.
wahsurna bil iman, tetapkan kami dengan iman, wa adkhilnal jannata ma'al iman, masukkan kami ke surga engkau beserta iman. Tapi dewa jan telopi manawa di waktu kita kamati sebab gelombangnya dapat siaga. Kadatang iblis tu dia kawa sebentuk anak, sebentuk cucu, sebentuk istri, sebentuk suami. Siapa yang paling kita sayang ya tu datang kawa. Apa kecil iblis kawa? Di waktu itu kalau dituangkan lawit kangkungan awak sok kogiang awak. Apa kecil iblis? Wahai ibu dengan bapa atau handai dengan tolan, ayah kolaikan diminum nasi, kolaikan dimakan. Namun samantang pun itu dua kalah Tuhan satu dutuhkan Nabi Muhammad. Kok mati kalau kata itu apa tu? Mati dalam keadaan kafir, tapi dia disambung dalam kaji itu. Kok lah kau dari ulu mangko kau lah kamu aru. Kok lah sosik dimulai mangko salah lah tujuan. Apa yang kau dari ulu tadi? Da ilmu yang benar yang kita pelajari, berartilah kau dari ulu mangko kau lah kamu aru. Artinya dalam puatang pengajian wajib di laki-laki perempuan adalah balik berakal ompe perkara. Pertama bersyariat, kedua bertarikat, ketiga berhakikat, dan keempat bermakrifat. Apa kena syariat? Na nampak, na dapat dicium, dirasa dengan kulit, dengan daging umpamanya hitam, putih, harum, wangi, itu na syariat. Tarikat jalan lurui lagi tarang yang tersimpan di Quran. Balafat, bama'ana, bamantik, bama'ani, adonahu dengan sorof. Itulah yang tarikat. Tetapi orang arif billah mencetuskan tarikat supaya mampu kita mencerna. Ada nafsabandi, ada namarna buat. Banyak tarikat ada zaman. Supaya apa? Supaya dapat awak untuk mencerna suatu tarikat yang telah dibawa oleh para ulama tadi. Dalam surah Al-Jin ayat 6 boleh Allah menyampaikan, wa allawis taqamu ala tariqah la asqainahum ma'an gharaqah. Siapa yang menuju jalan ini akan kami berikan air minum yang tidak akan pernah kering. Apa itu? Puas awak dalam kehidupan, itu minum lah. Kalau awi awak kan nak minum awak dapat kepuasan dalam kehidupan. 3 baginya. Tarikat di syariat, ilmu. Kalau tidak berilmu maka tidaklah bertarikat. Jika salah pada ilmu maka salah bertarikat. Kalau salah bertarikat maka salahlah tujuan. Lihat do ilmu tu yang salah tujuannya. Lihat do ibu-ibu pak-pak menuntut dulu tak? Ambolai, hai golang-golang rayo, golang-golang kudong, bangkitlah engkau dalam tubuh sianu. Ambun kate muta ke bawah modu. Lihat salah ilmu mana? Salah tujuan. Tarikat di hakikat, amalan kalau tak beramal maka tidak bertarikat. Kalau salah pada amal maka salah bertarikat. Kalau salah bertarikat salah tujuan. Tarikat di makrifat paham joknya tikat. Kok lah salah pada paham maka salah banyak tikat. Kalau salah banyak tikat, amasu awak dia kekal awak dalam neraka. Apa itu nyetikat? Keputusan dan adu dalam hati awak tadi. Itu yang dinamakan nyetikat. Akunya yang kita usahakan dalam kehidupan. Dapat kita meluruskan etikat di dunia, dapat awak pulang selamat kepada Allah. Sebab dunia tempat beramal, akhirat tempat berhisab. Tak lama bagi kita di dunia tadi. Tempat beramal dunia tadi, tempat memilih, tempat beramal. Kalau tiba di akhirat, ada dapat esok kita oleh beramal. Tiba manusia dalam kubur, apa doanya kepada Allah? Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, telah melihat kami, sami'na, telah mendengar kami, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal solihat, kami ingin berbuat amal soleh. Sosa dahulu pendapatan, sosa kudian tak baguno. Lebih elok kini kita sesali seluruh kesalahan kita, supaya dapat awak pulang selamat kepada Allah. Itulah tujuan kita selama kita menjalani kehidupan kita di dunia. Apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah solat. Aman itu apa tu? Tak ada gangguan lah. Kalau di zaman Nabi dulu kan porang lah. Tak ada. Kalau kita gini juga apa porang? Yo nafsu. Allahu Akbar. Salat maghrib. Kontak anda tadi mana tu letak tadi. Dapat kontak anda sekali tu. Lu nama awak lah tu. Amankan dulu. Lepaskan dulu sesaat dunia tadi.
Kalau kita lah merasa aman berarti dan kolbu akan mampu terhubung kepada Allah. Aku muhasabah, aku tak boleh tinggal aku. Harus kita bermuhasabah di dunia tadi, menghitung-hitung kesalahan dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. Kalau kita lah mencari kekurangan mencari kesalahan sehingga kita tak bisa lah mencari kesalahan saudara kita sama muslim, apa yang nampak dia lah. Bertemu je anak ketik anggapnya lebih suci pada awak. Bertemu je orang tu anggapnya lebih banyak ibadahnya daripada awak, supaya hati kita menjadi tunduk dalam menjalani kehidupan di dunia. Ada boleh dalam hati awak tadi rasa-merasa tidak baik, barulah kita dapat pulang selamat kepada Allah. Sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang yang beriman. Di salat itu ditentukan waktunya. Salat fardu nomor 5 waktu semalam. Tapi salat yang sunnah lah ada waktunya. Boleh kita malam. Lah ada perintah sunnah dalam Al-Quran lah ada. Lah ada perintah sunnah dalam Al-Quran. Wadduha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha apabila matahari sepenggalan naik. Lah salat wajib itu, salat fardu itu. Salat sunnah. Wal laili iza saja, apabila malam telah sunyi. Kita le jaga jam 3-nya pai ka WC entah ulang lalu oleh rapid awak tahajud. Ada perintah sunnah. Apa itu sunnah? Ma ulifa ala nabi, sesuatu yang disandarkan kepada nabi, yang dilakukan oleh nabi, itulah sunnah. Aturan kita usahakan selama kita menjalani kehidupan di dunia. Dia ditentukan waktunya bagi orang yang beriman. Di kita lah beriman awak. Secara syariatnya dulu Islam pada iman. Awak lahir ke dunia lah Islam kita lah. Iman dulu lah. Secara hakikatnya dahulu iman pada Islam. Sebab kita dulu lah bermusyahadah saudara Allah. Lah menyaksikan Allah. Dalam surah Al-A'raf Allah menyampaikan kalau tak salah tu, wa iz ahaza rabbuka min bani adam zurriyatahum asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika kami kumpulkan anak keturunan Adam, kami keluarkan dari tulang sulbinya, kami minta kesaksian terhadap jiwanya, ruhnya, tiada adakah aku yang Tuhan kamu, kata Allah. Dijawab di roh awak situ, qalu bala syahidna, berkata iya benar menyaksikan kami. Lah mampu dulu rutu bermusadah aja Allah. Ikolah yang kita ulang kembali. Setibo di dunia wak lah mulai hilang lewat rasa aja Allah. Tuan kodi di padang gantiang, andomo di sarwaso. Kau tak di dunia ni mandindiang, pandang ke Allah pastinya tu. Diambil awak di dunia tadi. Ditanya dek sahabat ke Rasulullah, ma huwa dunia ya Rasulullah? Mana yang dunia ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, kullu ma siwallah, tiap-tiap selain daripada Allah itu adalah dunia. Undang-undang dunia fana, berubah, hancur. Itulah undang-undang dunia yang tak berubah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lah berusaha untuk belajar ilmu itu akan mengantarkan kita kepada paham. Setelah paham kita akan mengamalkan. Kalaulah kita amalkan, kita akan mampu mendakwakan Al-Quranul Karim dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. Itulah pengajian kita malam kini. Tak panjang mana ngaji malam kini, hari buik-buik ni dah. Dingin-dingin tanggung awak deh. Ambo tutup jo pantun kaji kita. Obuyong rancak di labuh, mancibo dunia gak sagamang. Ukulah baju pada tubuh supaya dipakai nak jangan gamang. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.